juga lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Kadal kebun. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid, kacau ini negeri. Satu hadis yang dilontarkan oleh teman-teman dari Ba'alawi, satu hadis yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktu bihima lam fadhulu abada, kitaballah wa dzurriyyati, atau kitaballah wa ahli. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang apabila kamu berpegang kepadanya maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka kitabullah dan zuriyah Nabi, kitabullah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam fadhulu abada, kitabullah wa sunnati, atau kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu berpegang kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitabullah, yang kedua adalah sunnah Nabi, entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Dari dua hadis ini kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Tentunya hadis yang mengatakan Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan Quran dan turunan Nabi, turunan Nabi ini nggak masuk, apalagi mengaku turunan Nabi. Banyak di kalangan mereka yang bermaksiat kepada Allah. Apakah masuk akal kalau dengan berpegang kepada mereka maka kita tidak akan tersesat? Oleh karena itu hadis yang paling sahih mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam fadhulu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal ya, apabila kamu berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi make sense, masuk akal, rasional. Kalau Nabi mengatakan kitabullah wa turunanku, ini Nabi berarti nepotisme, tidak demokratis, dan itu tentu saja tidak masuk akal. Inilah barangkali teman-teman saudara-saudara kita dari para muhibbin ya, terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, sehingga pimpinan mereka mengatakan siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ahlul bait Nabi. Ini juga sesat. Karena hadis tadi mengatakan kalau kau berpegang kepada keduanya tidak akan sesat. Karena mereka menafsirkan bahwa yang kedua itu adalah turunan Nabi, maka mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat kita para muhibbin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Jangankan turunan yang palsu, keturunan asli pun tidak itu yang dimaksud Nabi. Kitabullah wa sunnati, bukan dzurriyyati. Nah, kira-kira hal ini yang membuat kadang-kadang maksud saya yang membuat para muhibbin begitu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'an wal hadits bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab ikan cupang. Udah kacau di negeri, kacau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh pernah kan Hanif Alatas tuh mengharamkan tes DNA untuk utaati nasab ya.
dengan ngutip perkumpulan ulama mana, linknya nggak ada, ulama siapa aja yang hadir di situ nggak disebutin itu. Kan ketara ngedobos di situ Hanif Walatus. Sekarang yang terakhir si blow-on Bahar Smith juga mengharamkan tes DNA itu. Jadi gini, orang seperti Bahar Smith mengharamkan tes DNA itu sama dengan maling mengharamkan CCTV itu loh. Maling mengharamkan sidik jari. Kenapa? Ya biar bisa leluasa kalau jadi maling. Nggak bisa biar nggak ada barang buktinya untuk melakukan kejahatan, kan begitu. Coba dipikir, benar nggak? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Imat, lu tahu Imat? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Pak Alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imat bin Sarman, ntar dia ngaku Imat bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imat bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP, saudara datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Samun. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Pak Alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabithah Alawiyah, saudara mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantangin saya, ajak Rabithah atau Mbak Alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara, saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imat. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih Imat Al-Kaburi. Udah kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marabito dan nggak datang lagi, saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Geng dia saudara nantangin Mbak Alwi Boklai, disambut sama Bahar bin Smith. Emang Bahar Selon ditantangin Boklai, ya diparahanin ke kresek. Begitu diparahanin saudara nih gengnya lari lagi. Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Boklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Udah jangan framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi Imat tidak pernah datang. Bagaimana ente yang gak mau datang? Cuma ente bikin framing aneh gak mau datang. Begitu yang bener. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabithah Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Itu diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Mbak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabithah. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabithah? Karena kalau mewakili Rabithah, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabithah Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabithah Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja.
Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti dibikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan dengan framing-framing itu. Nah ini jadi siapa nih dalam kesempatan ini mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing-framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi, hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20 silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas. Kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah. Siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para doktor, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor doktor sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Maksudnya begini, Bib, ini kan yang namanya forum ini ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya, mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Roma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengubahkan pendapatnya. Nah, tolong dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai ketua Rabita Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia, bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia, siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi kita cintai habis, kalau bukan kita cintai juga. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan
menceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, kenyang fufu fafa, kenyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, kenyang fufu fafa. Saya sampai bingung. Ini maulud. Kok ada nyanyian? Saya bukan mendukung Fufu Fafa atau siapapun. Saya nggak penting itunya. Cuma saya lihat Pak Rizik membuat lagu Fufu Fafa. Ini maulud ini kita menghadirkan Nabi loh. Harusnya apa? Diisi oleh segala sesuatu yang mendekat kepada Nabi. Bukan kepada keduniaan, politik, permusuhan. Ada caci maki lagu Fafa. Semua, ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Pak Rizik, Pak Rizik. Iku jenengan lo ngapain? Pak Rizik, itu di acara mauludan. Pak Rizik, nggih. Mauludan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ingin menjatuhkan Jokowi. Saya nggak peduli mau Jokowi atau siapapun. Cuma yang mau saya pertanyakan, kenapa kok di ruang maulud tuh Anda isi dengan hal-hal yang begitu? Dulu pernah Anda lakukan kepada Nikita Mirzani itu, yang saya pernah kritisi itu. Yang Anda bilang apa? Anjing apa? Lonte apa? Itu kan nggak baik. Kok ini diulang di bulan maulud? Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyumbur korupsi. Yang katanya kakek ente. Terus ngapain? Ngapain? Hah? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya fafa. Jagalah kesakralan maulud itu. Saya sudah sedih kemarin, sebelum-sebelumnya seringkali ada takbir di jalanan. Akhirnya takbir itu hilang kesakralannya. Takbir jadi yel-yel aja. Amarah orang, apa? Tidak ada dicontohkan Nabi takbir dengan yel-yel. Tidak ada Nabi bilang takbir dengan marah, muka merah untuk bunuh orang. Tidak ada. Takbir itu perwujudan apa? Kerendahan orang di hadapan Sang Maha Khalik. Habib Rizik marah-marah dalam ceramahnya karena nasabnya dikorek ya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga Bung Haji Romai Rama dan Dr. Sugeng juga ya teman-teman. Jadi Habib Rizik ini marah-marah ya karena ada penelitian tentang masalah nasab klan Alawi ini. Dan juga di sini Habib Taufik yang mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu kan ada dua ya jadi kata Habib Taufik ini termasuk ada tiga termasuk dzurriyah gitu ya. Jadi dikoreksi juga oleh Bung Haji Romai Rama ya. Jadi yang ditinggalkan Rasulullah itu yang sahih kata Bung Roma itu Al-Quran dan hadis bukan dzurriyah. Jadi yang sahih itu yang harus dicontoh, yang harus diteladani dan harus diikuti oleh umat muslim sedunia ini adalah Al-Quran dan hadis bukan keturunan. Jadi kalau misalnya tidak mencintai dzurriyyah Nabi itu bukan itu penjelasannya dari kata Bung Haji Romai Rama ya. Jadi ceramahnya Habib Taufik ini juga diteliti oleh Bung Haji Romai Rama dan masih banyak ceramah-ceramah dari Habib Rizik yang dalam ceramahnya itu marah-marah gitu ya, termasuk marah kepada Kiai Haji Imaduddin, marah juga kepada Dr. Sugeng, dianggap bagian nasab ikan
nela, ikan cupang gitu ya. Pokoknya Berisik ini dalam setiap ceramahnya itu membuat ya semacam itulah ceramahnya ya, termasuk ada kata-kata adu domba apalah gitu ya. Karena ceramahnya seperti itu. Dan juga dalam ceramahnya juga ada yang mengatakan fufu fafa, padahal itu acara maulid kok diisinya dengan acara semacam kebencian, nyindir-nyindir fufu fafa. Dan juga Habib Rizik ini dikritik juga oleh emak-emak dan Habib Habib Kribo yang juga mengkritik ceramahnya Habib Rizik ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.